Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para stalkers, kepoers yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka kepo dengan orang lain, dan yang suka usil dengan kehidupan orang lain, oke? Aku akan bacakan bagaimana keadaan orang yang sedang kamu kepoin ini guys di 7 hari ke depan ya. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channelku ini, urutan zodiaknya kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Pisces untuk water sign, oke. Jadi ketika aku bilang Pisces, maka orang yang sedang kamu kepoin zodiaknya Pisces. Sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Kalau nanti aku bilang Taurus, artinya orang yang ingin kamu intip energinya atau yang ingin kamu usilin. Bukan usilin, beda ya. Pengen kamu cari tahu deh ya tentang keadaan dia di 1 minggu ke depan, itu adalah seorang Taurus. Sementara zodiak kamu bisa apa saja ya. Akan lebih bagus guys kalau memulai kepo diawali dari mengintip moon seseorang ya, karena itu bicara tentang secret atau hidden energy. Lalu kemudian terakhir kedua dilanjutkan dengan ascendant atau rising, itu adalah kamuflase. Yang ketiga baru dilanjutkan dengan sun ya. Jadi untuk mengkepoin satu orang secara lengkap mungkin kamu perlu melihat 3 zodiak sekaligus untuk mendapatkan gambaran komplit kira-kira kehidupan dia ke depannya di 7 hari ini akan seperti apa ya. Oke, aku hanya akan ambil 1 kartu di readingan kepo 1 menit karena kepo berlama-lama itu tidak baik. 1 kartu itu akan aku jelaskan dengan semaksimal mungkin ya guys, berdasarkan yang bisa aku tangkap. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Tujuannya juga baik supaya kamu tidak overthinking, karena semakin banyak kamu mengetahui informasi tentang orang yang sedang kamu kepoin, akan semakin gak tenang hidupmu guys, trust me. Oke. Aku siapkan timestamp ya di kotak deskripsi untuk para kutu lompat yang suka loncat-loncat sana sini. Silahkan dicek di kotak deskripsi, ada zodiak, kemudian di sebelahnya ada angka, diklik angkanya. Nanti kamu akan dibawa langsung ke zodiak mana yang ingin kamu intipin ya guys. Oke. Karena ini masuk dalam general reading, jadi bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin ya. Dan jangan dipaksain, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, dengan banyak kepoer sekaligus. Jadi nggak semua kepoer akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Kita pakai 2 deck dari readingan untuk readingan ini. Ganti elemen akan ganti deck, ganti supir begitu. Yang mana dulu katanya? Iya, belum. Yang mana? Iya. Oke, kita segera mulai pakai deck yang ini dulu. Kerjasama kamu sangat diharapkan ya guys untuk memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini, supaya kita bisa terkoneksi dan kartu yang keluar adalah kartu yang paling tepat untuk kamu ya, supaya kamu bisa mengetahui keadaan orang yang mau kamu kepoin ini. Earth sign diawali dari Taurus. Silakan kamu bayangkan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, how are you doing? Hush. Aduh, oke. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui ya guys di 7 hari ke depan. Optimis, percaya diri, yakin, even goyang, karena passion itu kan gak stabil ya guys, tapi masih ada harapan. Taurus ini kayak sedang menghidupkan harapan, mempertahankan supaya tetap ada harapan ya. Kemungkinan besar yang sedang kepo sama Taurus adalah Aries, Leo, dan Sagittarius yang paling kuat. Tidak harus ya guys, tapi itu energi yang paling kuat aku rasa di sini. Taurus ini sedang berusaha untuk optimis atau untuk tetap optimis mengenai kamu ya. Bisa jadi kamu mungkin mengabaikan dia dan dia sedang optimis, berarti nanti kamu tidak akan abaikan dia lagi ya. Bisa jadi mungkin kamu
tidak seperti yang dia harapkan, dan dia sedang optimis one day kamu akan seperti yang dia mau. Begitu guys. Dan the Page of Wands itu selalu menuju ke arah yang baik ya. Jadi harapan ke arah yang baik, bukan harapan ke arah yang jelek. Bukan sedang mengutuki orang kayak mengharapkan ada yang jelek terjadi pada seseorang, enggak. But the Page of Wands adalah kartu harapan yang baik, dan itu berkaitan dengan kamu. Masih ada harapan yang dia tumbuhkan atau yang dia jaga berkaitan dengan kamu, itu katanya. Oke, kita segera teruskan ke earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Angel Sculpin, Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Virgo, halo Virgo, apa kabarmu? Ada yang kepo sama kamu Virgo? Bolehkah kita kasih tahu seperti apa keadaanmu? Tentu saja boleh. Oke, aduh nggak semangat banget deh. Knight of Cups. Kemungkinan besar yang kepo sama Virgo ini adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces ya guys. Energi Cups atau water sign itu sangat kuat sekali terasa di sini. Dan ini permohonan maaf ya. Virgo ini merasa menyesal telah mungkin mengatakan sesuatu padamu yang tidak baik, atau memperlakukan kamu dengan tidak baik guys. Dan Virgo ini sebenarnya punya rasa penyesalan di dalam hatinya, dan sepertinya 1 minggu ke depan akan berusaha untuk memperbaiki keadaan di antara kalian berdua ya, kayak mau minta maaf atau offering something related to emotion. Jadi itu dari hati ya guys. Knight of Cups ini berarti pure, murni, dan tulus. Aku harus bilang begitu ya. Kalian mungkin nggak semuanya akan berhadapan dengan Virgo yang tulus, tapi yang resonate dengan readingan ini adalah mereka yang berhadapan dengan Virgo yang tulus. Karena Knight of Cups itu pakai hati minta maafnya, atau menawarkan sesuatu pakai hati ya. Menyadari kesalahan dan kemudian ingin memperbaiki keadaan, ingin meluruskan keadaan, dan ingin minta maaf ke kamu katanya. Nice. Agak jarang Virgo bisa berbuat seperti itu guys. Oke, kita teruskan untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Emperor, pertama kali yang aku tangkap adalah keras kepala guys, keras banget ya. Aries mungkin yang paling banyak kepo sama si Capricorn. Capricornnya itu tidak peduli apapun ya, merasa dirinya benar, bukan merasa, memang benar. Dan dia tidak akan turun dari singgasananya ini. Kamu sedang berurusan dengan seorang Capricorn yang selain dari sononya memang pembawaannya keras, kali ini jauh lebih keras, jauh lebih strict pada prinsipnya. Which is good I think. Kenapa? Karena ini simbol dari independensi guys. Dia tidak butuh kamu. Oke, dia tidak harus menurunkan harga dirinya demi kamu. Dia tidak harus keluar dari prinsipnya demi kamu. I have my own principle. I have my own dignity. Come here, I don't come to you. Datang mendekat ke sini, tapi aku tidak akan mendekatimu. Itulah Capricorn yang sedang kamu kepoin saat ini. But waiting, menunggu. Aku rasa jangan didekati guys. Aku rasa jangan didekati. I don't know why. Kamu kalah. Karena dia punya bukti, dia punya fakta-fakta yang akan mematahkan semua argumenmu. After all, they are an emperor. Kamu itu kayak kepedean begitu, kayak pengen unjuk gigi dengan modal keberanian. Nah, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan emperor. Sebaiknya kamu mundur saja. Kalaupun kamu ngerasa kayak aku harus menghadapi dia, bla 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 bla, siap-siaplah. Karena emperor itu adalah power. Oke, Capricorn yang sedang kalian kepoin itu sangat powerful sekali guys ya. Oke, kita ganti supir. Masuk ke elemen yang kedua, ada fire sign. Kita akan segera mulai dari Aries dulu ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Holy Spirit,
this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo Aries, apa kabar saudaraku? Ada yang kepo sama kamu? Aries. The Sun, oke. Could be everybody here. The Sun ini rulernya The Sun kalau nggak salah Saturnus ya, oke. Kalau nggak salah mah benar. Yang jelas siapa saja bisa ya, peluang yang terkuatnya equal sama dari kedua belas zodiak sign yang lagi kepo sama si Aries ini. The Sun ini adalah kartu kebahagiaan, gembira, senang ya. Hatiku senang, hatiku gembira. Oke, ini juga berkaitan dengan productivity guys. Jadi kayak ada pekerjaan yang bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin juga ada cita-cita yang terwujud, target yang tercapai. Oke, yang pasti the ultimate happiness, the sun muncul di sini. Kayak malam berganti pagi, dari yang gelap menjadi terang. Ya, ada kejelasan, ada kepastian mengenai hal-hal tertentu dalam hidup mereka, dan itu membuat mereka bahagia. Ya. Dan kamu senang. Entah kenapa sebagian besar dari yang kepo sama si Aries ini juga turut senang. Lu bahagia Aries, gue juga bahagia, begitu ya. Oke. Kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Leo. The Queen of Wands, this is Leo energy. Aries, Leo, Sagittarius kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama Leo saat ini. Dan Leonya ini kayak gini, hah? Who are you? Cie. Emang lu pikir lu siapa? Cie. Menurut lo siapa? Berani banget lu ngomong gitu ke gua. Berani banget lu melakukan hal itu ke gua. Lu pikir lu penting? Begitulah energi The Queen of Wands yang aku lihat di sini guys. Dia terlihat cantik sekali. No matter what the gender ya. Bisa saja Leo yang sedang kalian kepoin ini laki-laki, tapi energinya The Queen of Wands itu sering terjadi karena energi tidak mengenal jenis kelamin ya, hanya ada feminim dan maskulin. Laki-laki pun dia bisa The Queen of Wands, tapi yang jelas intinya ini adalah know their worth ya. Dia tahu siapa dirinya, dia pantas diperlakukan bagaimana, dan dia tuh tidak mau berrepot-repot dengan urusan yang remeh-temeh. After all, dia adalah queen ya. Queen akan selalu duduk dimanapun guys di tarot ya. Kartu deck apapun itu tidak ada queen yang lari-lari atau naik kuda. Queen akan selalu terlihat duduk, begitu juga dengan king ya. Jadi sifatnya ini pasif. Leo yang sedang kalian kepoin ini akan terasa pasif di 1 minggu ke depan, dan terlihat tidak tertarik padamu, terlihat tidak pengen ada urusan denganmu. Bukan karena dia takut sama kamu, tapi menurutnya kamu jauh di bawahnya, nggak level istilahnya guys. Don't kill me, I'm just the messenger, oke? Itu yang disuruh bilang loh, jangan bunuh aku. Katanya kamu nggak level ya. Sesama Aries, sesama fire sign, Aries dan Sagittarius yang paling banyak lagi kepoin Leo, oke? Oke, kita teruskan guys ke fire sign berikutnya, ada Sagittarius. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Sagittarius. Halo Sagittarius. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Segi yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan guys. Libra yang paling banyak kepo sama Sagittarius, aku lihat guys, yang akan resonate dengan readingan ini. This is the justice, ini decision is made, keputusan dibuat, yakin dengan keputusannya dan memutuskan sesuatu. Tapi it's like forced by the universe, ya kayak dipaksa guys. Dipaksa dari universe untuk segera membuat keputusan. Si Sagittariusnya ini udah gak bisa menunda-nunda lagi, jadi harus segera memberikan jawaban mungkin, atau harus segera memberikan kejelasan, harus segera bertindak, harus mengambil sebuah keputusan.
Dan itu akan terjadi di 1 minggu ke depan di luar kendalinya, because the justice datang untuk membawa keadilan bagi seseorang atau bagi banyak orang. Jadi keputusan yang harus dibuat si Sagittarius ini akan membawa atau menegakkan keadilan bagi kamu kayaknya. Bukan kayaknya, emang benar bagi kamu ya, karena kamu yang kepo sama si Sagittarius. Libra paling banyak tadi aku bilang. Kamu kayak menunggu-nunggu kapan ini si Sagittariusnya action nih, atau kapan nih Sagittariusnya ngomong nih, biar gua nggak merasa diperlakukan dengan tidak adil nih, biar gua bisa diperlakukan dengan adil. Keadilanmu akan segera kamu dapatkan karena Angel of Justice ini sudah datang. Beliau ini, The Justice ini akan memastikan si Sagittarius melakukan sesuatu yang akhirnya akan menegakkan keadilan bagimu, Kepoers, oke? Oke. Itu dia untuk fire sign. Kita segera lanjutkan ke elemen berikutnya, ganti supir lagi. Ada air sign ya. Kita akan segera mulai dari Libra dulu guys. Halo. Aduh. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, sabar. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Ada apa sih Libra? Aduh. Jadi kayak gini, Libra, Gemini, Aquarius paling banyak yang kepo sama Libranya kuliah di sini. Tidak harus guys, tapi itu peluang yang paling kuat. Libra ini kayak pede banget bahwa dia itu baik-baik saja. Ternyata tidak, justru malah di beberapa waktu lalu ada kesempatan yang hilang, kesempatan besar sekali hilang tepat dari depan wajahnya, dan menurut dia baik-baik saja dalam keadaan kesempatan hilang. But they are not okay guys. The Page of Swords adalah kartu kepo ya. Stalking, cari informasi. Dia kepo sama kamu. Dia cari informasi tentang kamu. Dia intip-intip kamu. It's like Libra ini bilang dia aman dan selamat darimu. Tapi karena kartunya The Page of Swords, Libranya belum sadar kalau dia bukan sedang selamat, tapi justru malah kehilangan kesempatan yang berkaitan dengan kamu. itu yang bikin aku tadi ngakak di awal guys ya. Jadi kayak kalau memang dia benar-benar selamat dari kamu, atau syukurlah gua nggak ada urusan sama lo misalnya, begitu dia pikir. Menurut si Libra ini harusnya dia nggak pengen tahu tentang kamu. Ini justru malah kepo banget. Kalau ini kita klarifikasi, aku ngelihat Two of Cups barusan, tapi aku tidak akan klarifikasi ya. Berarti kamu kepo sama dia, dia pun kepo banget sama kamu. The Page of Swords. Tapi dia selalu berusaha kayak menunjukkan kalau kamu mungkin melihat apapun dari yang kamu kepoin, misalnya kayak status WA-nya atau status Instagram-nya, kamu akan melihat dia ini seperti bahagia banget, happy banget, senang banget gitu. Sebenarnya amsyong habis-habisan. Karena ada kesempatan besar yang lewat ya. Oke. Itu dia untuk Libra. Kita segera teruskan ke air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini, halo. Ini dia sedikit informasi yang perlu kamu ketahui mengenai Gemini di 7 hari ke depan. Halo. Hampir saja. 1 ngasih 2. Duality si Gemini ini. Main 2 kartu aja. Nah ini 2. Ace of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Gemini aku lihat guys di 1 minggu ke depan ini, yang lagi mantengin readingan ini saat ini. Gemini-nya lagi nggak pengen diganggu ya. Ace of Cups itu personal, sendiri, tidak pengen ada urusan dengan kamu. Take the power back from you. Kayak menghindari kamu berarti ya guys. Kamu mungkin akan ngerasa Gemini ini kok jadi berubah ya gitu. Itu biasa, namanya juga Gemini duality. Minggu lalu masih terlihat hot banget, masih terlihat semangat banget,
kok sekarang jadi kayaknya dingin banget sih Ray gitu. Itu biasa, itu memang tipikal mereka ya. Tapi ntar lagi akan balik ya, karena Ace of Cups ini adalah kartu minor arcana ini atas keputusan mereka sendiri. Ketika Gemini sedang bingung guys, dia tuh paling gak suka didesak-desak. Ketika dualitinya itu lagi kambuh, paling gak suka didesak ya, dan paling gak suka dipaksa. Ketika dia Ace of Cups, kamu harus kasih space sama dia. Biarlah dia Ace of Cups dulu, artinya menyendiri ya. Kalau kamu memang gak sanggup handle seorang Gemini, lepasin aja. It's okay, masih banyak zodiak lain ya. Ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo, ada Taurus. Karena Gemini ini agak complicated sedikit, oke? Kadang-kadang dia pengen sendiri, tapi ketika dia sendiri dia merasa diabaikan. Paham gak lu kira-kira gimana rempongnya mengurusi Gemini ini ya? Aku tidak pengen ada urus, aku gak pengen dekat dengan kamu. Enak lihat muka lo, dia bisa bilang begitu sama kamu. Tapi once dia menjauh dari kamu begitu, dia ngerasa lu kenapa sih gak pedulin gue? Model-model begitu Gemini ini. Dan aku rasa you have to find another way or the right way to handle this person ya. Karena Ace of Cups ini tidak ingin diganggu. Oke. Soalnya aku ngerasa kayak gini guys, kamu biarkan begitu ya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu, tapi dia akan memikirkan bahwa kamu gak peduli sama dia. Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Silakan kalian cari cara tertepat, paling tepat gimana caranya supaya keadaan baik-baik saja di antara kalian berdua. Oke. Kita teruskan dengan air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu. Yang lagi kepo sama Aquarius. Oke, ini ada sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Aquarius. The Two of Cups, it's equal, katanya sama. Aku juga merasakan hal yang sama. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aku lihat di sini. Apapun yang kamu pikirkan saat ini tentang Aquarius, dia memikirkan hal yang sama. That's the privilege of the Two of Cups. Ya, itu paling enak guys. Tarot reader tuh kalau udah bikin readingan tentang the Two of Cups itu enak banget. Dia tinggal balikin semuanya. It's like mirroring one to each other ya. Jadi kalau dia baca gitu deskripsi chat dari yang minta personal reading misalnya, aku itu bang rindu banget sama dia, jadi pengen tahu dia rindu banget sama aku. Ketika the Two of Cups datang, maka dia rindu juga sama kamu ya. Kalian kan seperti bercermin. It's equal. Itu aja yang perlu aku sampaikan untuk kalian yang kepo sama Aquarius ini. Sama katanya. Aku juga demikian adanya. Berlaku dengan keadaan yang sebaliknya ya guys. Aku benci banget sama Aquarius ini, pengen gue gamparin kalau gue ketemu sama dia. Misalnya kamu berpikir begitu, karena ini the Two of Cups, dia pun kalau ketemu kamu pengen gamparin kamu. Begitu cara memahami kartu the Two of Cups ya. Oke. Berakhir sudah untuk air sign guys. Kita akan ganti supir lagi, masuk ke water sign. Kita mulai dari yang pertama, ada Cancerian. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu. Yang lagi kepo sama Cancer. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke, ada kartu The Three of Wands, menunda. Sedang menunggu sesuatu yang tidak datang-datang, atau sedang menunda sesuatu karena alasan yang tidak jelas ya. Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak aku lihat kepo sama Cancer dalam readingan urgent message kepo 1 menit kali ini. Dan it's like postponing, delaying something ya, dengan sengaja menunda-nunda sesuatu. Sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan tapi tidak dilakukan. Ada kesempatan untuk mengucapkan tapi tidak diucapkan. Bukannya tidak akan diucapkan tapi ditunda dulu deh. Kayak ragu-ragu gitu guys. Kapan akan diucapkan Ray? Kapan akan disampaikan? Kapan akan dilakukan? I don't know. The Three of Wands itu selalu tidak ada gambaran.
masih belum jelas. Jadi kalau kamu kayak nunggu, dan ini vital banget begitu guys, kalau seandainya si Cancer ini tidak segera membeli kejelasan, maka kucing aku akan mati guys, mati Ray 7 hari lagi gitu. Lebih bagus deh kamu beresin kucingmu dulu ya, jangan tunggu-tunggu lagi si Canceriannya, karena ada Three of Wands guys, dengan sengaja menunda sesuatu ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hatimu. Kalau on the Almighty God, kalau on the Holy Spirit, this reading for quality. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Halo Scorpio. Ya. Siapa tadi dapat kartu ini guys? Aku lupa. Decision is made, Sagittarius. Sagittarius kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah mah bener ya. Coba kamu lihat Sagittarius deh. Kalau nggak salah Sagittarius juga dapat kartu The Justice. Libra kemungkinan besar yang paling banyak kepo sama seorang Scorpio dalam readingan kali ini. Ini dipaksa oleh universe untuk segera bertindak atau melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Dan ini di luar kendali Scorpio. Scorpio nggak bisa menunda-nunda lagi. Kayak tadi Cancerian energy, readingan sebelum ini silahkan di rewind kalau kamu mau lihat, itu ada The Three of Wands, dan itu dengan sengaja menunda dan masih dikasih waktu. Bolehlah kalau kamu mau tunda, kalau kamu mau siap-siap dulu misalnya, silahkan. Itulah ya guys, ketika ada Three of Wands, universe tidak intervensi. Tapi ketika The Justice sudah datang, artinya tidak ada kesempatan atau tidak ada peluang untuk menunda lagi. Tidak diberi waktu untuk menunda lagi, harus segera dilakukan, dieksekusi. Karena memang keadilan harus ditegakkan tepat pada waktunya, no matter what. Ya, ini yang sering diragukan orang. Menurut orang dia nggak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Orang akan ketika orang menzolimi dia tidak akan pernah bisa menerima balasan yang baik atau no, tidak ya. Semua keadilan akan dibayarkan tepat pada waktunya, karena kalau enggak itu berantakan guys. Saturn sama Uranus tabrakan nanti kalau tidak terjadi balance atau justice ya. Dan karena memang keadilan ini ditegakkan untuk kamu, maka si Scorpio ini akan dipaksa melakukan sesuatu yang tujuannya menegakkan keadilan bagimu, dan Scorpio tidak bisa mengelak lagi. Oke? Kita teruskan untuk zodiak terakhir yang akan kita kepoin guys. Dalam readingan kali ini ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Oke, The Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Pisces, pengen tahu gimana keadaan Pisces begitu. Pisces galau guys. The Five of Wands ini beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Ya, itu yang bikin beliau ini galau. Ya, jadi yang paling banyak kepo tadi Aries atau Leo atau Sagittarius, dan kemudian Pisces yang dikepoin ini galau karena beda di pikiran, beda di hati, beda di tindakan ya. Untuk keluar dari The Five of Wands sebenarnya hanya perlu menyatukan hati, pikiran, dan tindakan. Memilih kiblat yang tepat berdasarkan yang paling kuat. Kalau pikiran yang paling kuat, ikuti pikiran. Kalau hati yang paling kuat, ikuti hati. Kalau tindakan yang paling kuat, ikuti tindakan. Hati dan pikiran menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Apapun konsekuensinya ya, apapun yang akan terjadi berikutnya, but you need to fix something, make it linear, satu arah. Begitulah ketika Five of Wands datang ya. Dan konflik batin sebenarnya ya, itu yang bikin kayak keracunan guys. The Five of Wands itu kan konflik batin, maka bisa dibilang keracunan ya, meracuni diri sendiri. Oke. There's nothing you can do about this because this is hidden. Semua konflik batin itu akan disembunyikan orang ya. Tidak ada orang yang curhat tentang konflik batinnya. Enggak. Ketika sudah tercurhatkan, itu bukan konflik batin lagi, itu bukan Five of Wands. Selama Five of Wands dia tidak akan bilang ke siapapun, hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Just wait the result ya. Mudah-mudahan nanti Pisces yang sedang kalian kepoin ini bisa menemukan titik terang dari kegalauannya. Oke?
Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini guys. Seperti pesanku yang biasa, tidak baik kepo berlama-lama, segitu saja sudah cukup. Itu juga aku harap bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang pengen tahu tentang keadaan orang yang difokuskan saat ini. Thank you very much guys, sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit berikutnya. Dadah.